Ya, baik. Di antara Bapak Ibu yang ada ikut hari ini, adakah yang menjadi mahasiswa bimbingan satu saya? Saya mau tanya dulu. Nggak ada ya, saya lihat ya. Nggak ada ya. Ibu Selvi, pembimbing Bimbing 2, Pak. Pembimbing 2 ya penulisannya. Saya harus survei dulu. Nah, baik. Nah, ini siapa nih? Lenawati Sihombing ya. Siapa? Oke, baik. Saya punya modul simple sekali. Sebenarnya penelitian biblika ini, eksegese ya, ini sebenarnya satu hal yang bisa dibicarakan terpisah ya, kalau saya katakan dengan yang namanya kualitatif. Tapi kita di LEDS itu menggabung-gabungkan yang biblika eksegesis gini dianggap sebagai merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Sebenarnya terpisah. Ada nama lainnya gitu, nama ilmiahnya. Baik, saya akan screen share. Tolong bisa diberikan ke saya sebagai co-host saya. Oh ya, bisa. Puji Tuhan. Nah, saya mau screen share ke Bapak Ibu. Di mana itu ya? Bentar. Nah, saya buka. Ya. Baik. Nanti siapa ya PIC-nya ini? Tolong daftar hadirnya dibuat ya, Paulus. Minta tolong ya, Paulus ya. Dan juga modul saya ini di share juga, sekalipun saudara Bapak Ibu bukan anak bimbingan satu saya gitu, tapi saya mau memberkati gitu. Nah, bentar ya, nah seperti ini. Bisa lihat screen saya? Bisa Halo? Pak. Bisa ya? Pak. Baik. Jadi yang namanya penelitian atau metodologi penelitian biblika itu, atau studi literatur biblika itu, atau eksposisi, ada istilah eksegesa, itu sebenarnya bagian besar dari sebuah penelitian yang namanya explanatory. Di bahasa ilmiah namanya explanatory. Nah, saya kebetulan berasal dari satu gereja yang yang warnanya itu memang doktrinal. Nah, saya dari gereja GPDI. GPDI itu sangat doktrinal. Tokoh-tokoh gereja kita itu dalam merumuskan satu doktrin atau ADART dan mengangkat itu menjadi materi-materi ajar di sekolah-sekolah Alkitab, itu semua melalui riset yang namanya penelitian explanatory. Di GPDI dikenal dengan explanatory. Kami mengakomodir dari istilah riset yang umum. Nah, namun jadi rancu di beberapa STT ya, penelitian explanatory itu dikatakan penelitian kualitatif lah, dikatakan penelitian eksposisi lah, dikatakan eksegesa gitu ya, dan sebagainya. Saya percaya Bapak Ibu yang ikut hari ini sudah melalui perkuliahan yang namanya hermeneutik, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Indonesia. Karena apa? Karena modal utama dalam penelitian explanatory mata pelajaran itu ya, yang meliputi pelajaran bahasa ya, 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Yunani, bahasa Ibrani ya. Nah, sekalipun kita nggak bisa secara lisan, minimal kita bisa menggunakan tools-toolsnya di dalam penyelesaian tugas akhir kita. Nah, penelitian explanatory ini saya dipercayakan oleh rapat untuk saya bawakan ya. Ya, saya jalankan gitu. Karena masalahnya dosen nggak ada yang mau dikerjakan ini, ya udah nggak apa-apa. Nah, wah, ada pesan-pesan sponsor di depan rumah saya, sate Padang. Oke, baik.
Dalam penelitian explanatory ini, Bapak Ibu juga bisa mencari buku-buku referensi umum lainnya, ya. Jadi kita bukan hanya mempelajari apa yang secara teologikal. Sebentar, saya izin dulu ya, saya ambil bukunya ya. Bentar ya. Baik, saya pakai kalau dalam penelitian explanatory ini, saya pakai metode penilaian manajemen dari karangan Prof. Dr. Sugiono ya, mungkin sebentar ya, kalau saya sudah berhenti screen share-nya. Kemudian ada metode penelitian kuantitatif kualitatif. Ini berisik ya di sini. Kalau sore banyak jualan ya depan rumah saya. Nah, saya juga menggunakan buku metode penelitian karangan Dr. Jonathan Sarwono. Ya, ini bagus sekali. Ini saya juga cuma kopian ini, tapi lumayan tebal ya. Nah, sebentar saya akan mengekstrak ilmu-ilmu pada para pakar ini menjadi ilmu yang gampang dicerna oleh kita. Nah, dalam penelitian explanatory ini itu meliputi literatur. Jadi biasanya ini prodi yang ngambil ini prodi teologi, biasanya umumnya. Nah, kualitatif, mau bilang kualitatif kuantitatif sebenarnya sama saja sebenarnya. Saya sebenarnya murni kuantitatif sebenarnya, karena latar belakang saya teknik gitu. Dan tesis saya memang murni pure kuantitatif. Bapak Ibu bisa lihat di perpustakaan tesis saya. Tapi saya dipercayakan kali ini explanatory, ya. Segala puji bagi nama Tuhan. Namun dalam penata layanan saya di GPDI, saya cerita dikit, dan di beberapa gereja lain, khotbah-khotbah pengajaran itu saya terlatih dengan metodologi eksegesa. Nah, eksegesa itu explanatory. Kalau kita berbicara eksegesa itu jangan samakan dengan eksposisi ya. Ini sedikit saya mundur ke belakang. Jangan samakan dengan eksposisi. Berbeda. Saya pernah ajar kitab Amsal mungkin ya kepada Bapak Ibu ya. Itu eksposisi kitab Amsal. Berbeda mengeksposisi, berbeda mengeksegesa. Eksposisi itu tidak terlalu dalam. Eksegesa sangat dalam. Ya. Eksegesa itu kata per kata sampai mencari akar kata, primitive root. Ya, akar kata. Ya. Nah, baik, tools apa yang perlu kita gunakan? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, yang pertama ketika kita mau adakan penelitian explanatory atau studi literatur biblika, tentunya Alkitab ya. Nah, tapi di atas semuanya kita minta hikmat dari Roh Kudus. Ya, kita dalam satu isu itu ketika kita mungkin kita bicara tentang kutuk dan berkat. Nah, kutuk dan berkat itu ada dalam kitab apa itu? Keluaran apa Ulangan itu? Nah, di sana itu kita berdoa sama Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah maha profesor, maha guru, super maha guru yang memberikan hikmat kepada kita orang percaya. Saya yakin itu. Nah, Bapak Ibu jangan dalam penelitian ini mengabaikan hikmat dari Tuhan, hikmat dari Roh Kudus. Minta hikmat dari Roh Kudus. Baik, sebenarnya penelitian explanatory ini seperti penyajian khotbah eksegesa sebenarnya. Nah, mudah sebenarnya. Nah, yang kedua tentunya toolsnya itu adalah Alkitab. Alkitab, ya Bapak Ibu bisa menyediakan Alkitab dari berbagai versi. Ya, saya punya beberapa versi Alkitab ya di handbook ya maupun textbook dalam berbagai bahasa.
Namun sekarang juga Alkitab juga berbagai versi itu sudah sangat mudah didapatkan dalam bentuk aplikasi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu beli Alkitab secara fisik, ya misalnya Strong Concordance dan sebagainya. Nah, ada alat tulis juga tentunya ya. Kemudian kita harus ada media teknologi. Ya, media teknologi yang kita butuhkan untuk explanatory ini minimal laptop lah gitu ya. Nah, minimal laptop lah atau PC komputer ya, atau smartphone paling minimal lagi gitu ya. Kemudian ada buku-buku referensi. Nah, ini mutlak, sorry saya salah ketik, ini mutlak, bukan tidak mutlak, ini harus ada maksudnya ya, sorry saya salah ketik, ini mutlak harus ada ya, kata tidak itu dicoret ya nanti saya. Nah, Bapak Ibu, slide yang ketiga saya mau ketengahkan di sini, inilah toolsnya yang gampangnya saya gedein ya. Nah, ini saya kalau menggali satu kebenaran Alkitab, eksegesa, saya cuma butuh ini aja gitu. Aplikasi-aplikasi ini. Ya. Pertama tentunya Alkitab. Alkitab biasa ya. Ya, Alkitab biasa seperti ini, ya. Tentunya ini Alkitab biasa seperti ini ya. Nah, yang kedua, Alkitab ini Alkitab Sabda yang biasa, Alkitab biasa lah gitu, apa yang namanya ini ya. Pokoknya ginilah kalau Anda download di Play Store ya. Kemudian ada yang namanya Alkitab Tafsiran. Nah, saya mau katakan kalau yang ini itu umumnya berbicara ada Matteo Henry, ada paham-paham gitulah ya. Nah, itu sebentar ya. Nah, kalau yang ini cenderung mengeksposisi. Jadi latar belakang penulisan ayat itu atau kitab itu Bapak Ibu bisa dapat dari sini. Nah, sebentar saya berikan contohnya ya. Coba saya lihat ya. Nah, kayak ada misalnya di dalam kitab Amsal 7 sampai itu ada latar belakang ya. Ini perlu nggak kita lampirkan ketika kita menulis skripsi? Perlu, karena ada di sana biasa ditanya latar belakang penulisan, penulis, tujuan penulisan itu di sini Bapak Ibu bisa dapatkan. Atau mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan dari sumber-sumber lain seperti buku-buku Alkitab Penuntun, Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya Bible. Ini aplikasi Bible, ada tulisan Strong di tengah-tengahnya sini. Ya, ini. Ya, ini Bapak Ibu bisa download. Kalau Bapak Ibu mau linknya, saya kasih linknya. Ya, ini sering saya pakai. Kemudian ada juga yang MySabda. Dulunya ada aplikasi yang namanya MySword. Cuma katanya MySword itu mengandung banyak phishing ya. Jadi saya tidak gunakan lagi. Tapi bagus itu padahal. Saya takut karena kalau diinstal atau di HP saya takut karena berhubung dengan data-data perbankan saya juga bahaya juga kan gitu. Nah, jadi saya pakai ini rekomendasi teman saya, dia alumni STT Jakarta. Ini MySabda yang saya ini ya, MySabda ini bagus juga. Nah, ini bagus nih. Ini. Nah, selain itu kita juga perlu yang namanya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kitymedia. Ini bisa offline. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa pakai ini. Karena nanti dalam istilah-istilah kebahasaan itu perlu digali secara tinjauan teoritis umum. Nah, ini tinjauan teoritis umum. Misalnya berkat, definisinya apa gitu kan? Nah, sini. Baik. Selain itu, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu semua bahwa kita ini serba zaman dipermudah semua. Kita belajar mengeksegesa, tidak perlu kayak zaman saya di tahun 97, 98 harus bawa konkordans tebal-tebal gitu ya. Saya pernah cerita kepada mahasiswa yang kuliah bahasa Yunani gitu, saya harus bawa leksikon, harus bawa Hebreu dan sebagainya gitu ya. Tapi sekarang sangat dipermudah seperti ini yang di sampingnya. Ini ada link di sini. Nah, ini ada link alkitabsabda.org.
Ketik aja gitu di Google. Nah, maka keluar tampilan seperti ini, Bapak Ibu ya. Seperti ini, yang di samping ini tampilan seperti ini. Ketik aja Alkitab sabda.org ayatnya misalnya 1 Yohanes 1 gitu. Ini misalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik-klik di situ. Ketahuan kan kalau ada yang warna biru gitu ya. Nah, ini sudah bagian daripada hermeneutik ya. Nah, kalau Bapak Ibu kurang atau belum familiar dalam penggunaan situs ini, bisa konsultasi pribadi dengan saya. Ya. Tapi bukan membimbing skripsi Bapak Ibu, bukan. Tapi dalam penggunaan link ini, saya bisa bantu ya. Kita cari waktu ya. Nah, ya, karena saya kasih bimbingan teknis di GPDI Kopo di Bandung. Nah, ini jadi jemaat itu bisa menggali sendiri Alkitab gitu, sesuai dengan makna aslinya. Baik, ya. Nah, jadi ini mudah sekali sebenarnya, Bapak Ibu kalau dalam penelitian. Nah, jadi sebenarnya dalam penelitian Biblika ini, ya, saya pakai istilah umum aja, Biblika, studi literatur atau explanatory ini sebenarnya kerangka bab satunya itu atau seluruhnya itu sebenarnya penelitian Biblika ini penelitian literatur, artinya cuma apa ya, karya tulis yang dieksplor dari nilai-nilai Alkitab kan gitu kan. Bukan sebuah penelitian survei lapangan sebenarnya, bukan. Tapi cuma survei Biblika gitu ya. Nah, bab 1 Bapak Ibu bisa mengambil poin-poin seperti ini ya. Ini saya ambil dari beberapa skripsi yang pernah saya bimbing anak-anak ya. Nah, jadi bentar ya. Nah, ya, jadi tentang alasan pemilihan judul ya. Apa permasalahannya? Nah, contoh misalnya hari-hari ini ada yang mau ngangkat tentang masalah virus. Apakah sudah digariskan di dalam Alkitab atau gimana? Pernah saya bimbing juga mahasiswa yang kemarin di wisuda itu mengenai pengajaran hyper grace. Nah, dia kaitkan dengan beberapa ayat, dengan salah satu ayat di dalam Kolose atau ya dalam Kolose kalau nggak salah. Nah, itu jadi menarik juga gitu. Nah, permasalahannya itu. Nah, kemudian pembatasan masalahnya apa gitu ya. Nah, tapi ini semua gitu ya. Nah, di dalam penelitian explanatory itu ada atau bisa juga tidak ada yang namanya hipotesa. Bisa ada, bisa tidak. Ya, bisa ada, bisa juga tidak, ya. Nah, kalau nanti misalnya Bapak Ibu ditanyakan di persidangan meja hijau ya atau apa katakanlah sidang skripsi, kok nggak ada hipotesa, biasa gitu pura-pura aja gitu. Ya, namanya penelitian explanatory, bisa ada, bisa tidak. Karena di LETS itu mengandung asumsi seperti itu. Ya, kualitatif, termasuk di dalamnya Biblika, literatur, itu bisa ada, bisa tidak. Ya. Nah, kemudian ada tujuan penulisan. Kemudian ada perumusan istilah. Nah, dalam perumusan istilah itu digunakan tadi tools yang namanya KBBI. Ya, saya kasih contoh nanti sebentar. Kemudian ada namanya metode penelitian. Nah, metode penelitian apa? Ya, inilah. Bapak Ibu, saya sarankan kepada Bapak Ibu ambil penelitian sini, yakni penelitian, metode penelitian, jangan langsung tulis kualitatif. Tapi tulis di sana metode penelitian explanatory. Lebih keren gitu. Explanatory. Ya. Explanatory berbasis. Nah, wah, canggih nih. Berbasis Biblika. Nah, ini kan keren kan? Nah, seperti ini. Nah, saya mau Bapak Ibu bisa menghasilkan karya-karya ilmiah dalam hal ini skripsi yang benar-benar keren gitu. Nah, saya pernah membimbing, nanti saya tunjukin habis ini, skripsi anak NIAS tahun 2017-2018. Keren itu. Ya, pandangan kekristenan mengenai berkat dan kutuk.
Wah, cakep tuh. Nah, dan itu mahasiswa pertama-tama bimbingan saya di LEDS itu. Nah, itu sukses benar. Menjadi salah satu skripsi di angkatannya yang terbaik, kualitatif eksegesa. Nah, kemudian ada kerangka pemikiran, ya, kerangka pemikiran. Kemudian ada sistematika penulisan. Nah, baik. Nah, ini bab satunya. Kemudian ada bab 2-nya, ya saya unjukin dulu ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini tadi yang saya katakan, mahasiswa bimbingan saya tahun 2017, namanya Junkar ya. Ya. Ini anak ini fake banget dia ya. Hujan-hujan dia datang pada saat saya ngajar di Harapan Indah, dia datang di sana konsultasi. Ke LEDS, panas terik, dia datang gitu. Dengan segala pengorbanan waktu, tenaga, biaya ya. Nah, tapi akhirnya jadi bagus ini. Nah, ini mengenai alasan penulis mengambil judul konsep berkat dan kutuk dalam kitab Ulangan, serta implementasinya dalam kehidupan orang Kristen. Ini kan keren ya. Nah, dan ini rapi gitu. Terakhir saya dia minta tolong untuk saya bantu edit, ya saya edit ya, penggunaan tata bahasa yang baik dan benar. Karena mungkin dia tahu saya dosen bahasa Indonesia juga, ya puji Tuhan bagus ini. Nah ini. Jadi ada pertama alasan pemilihan judul, nah, seperti tadi kerangkanya. Nah, ingat ya Bapak Ibu, proposal skripsi bukan bab 1. Ya, tapi proposal skripsi harus dikembangkan, ya, dipertajam, kelak bisa jadi, bisa tidak juga untuk jadi bab 1. Bisa ya, bisa tidak. Kadangkala mahasiswa calon-calon skripsi ini anggap remeh atau gimana ya, mau cari gampang istilahnya, ya. Nah, ini permasalahannya. Dia ungkapkan permasalahan dari mana yang dia ketemukan di dalam gereja, di dalam ini. Nah, ini yang menjadi masalah utama dalam mengambil judul ini adalah untuk mengetahui arti yang sebenarnya. Karena bagi dia polemik, yang dikatakan berkat itu apa sih? Apakah materi, uang, kesehatan, jabatan atau apa? Nah, makanya dia tergerak dan dia gali semuanya itu. Nah, saya juga terberkati ketika dia mengambil judul ini. Akhirnya saya banyak khotbah-khotbah saya itu banyak mengkritisi pemikiran-pemikiran miring orang Kristen tentang berkat itu, konsep berkat itu. Dari penelitian ini saya banyak diberkati loh. Padahal ini mahasiswa bimbingan saya. Akhirnya saya juga ikut belajar juga gitu. Saya baru tahu di sana, rupanya konsep berkat itu tidak sebatas hanya cien, epeng, lebih daripada itu. Nah, ini keren sekali. Nah, kemudian ada dibatasi masalah, pembatasan masalah ya, kayak tadi ya, itu di PowerPoint ya. Nah, kemudian atau saya bikin 2 gini ya, mohon maaf ya. Saya bikin 2. Mungkin bisa. Bentar ya, sebentar. Tadi yang mana ya? Bentar ya. Nah, saya bikin 2 gini aja ya. Supaya Bapak Ibu bisa langsung. Nah, saya ajarin dia pakai ini, aplikasi-aplikasi ini. Yang ini tadi, yang ini. Ya. Nah, ini 1/4 berarti nah, hipotesa. Dia bikin di sini ada. Oke, kalau ada apa hipotesanya? Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, kiri kanan ya. Bisa lihat ya semua? Ada bisa jawab? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, Nah, bisa. seperti ini. Nah, saya mengharapkan Bapak Ibu mendapatkan pembimbing satu yang benar-benar care kepada Bapak Ibu ya. Jangan cuma periksa, oh ya sudah beres, benar. Wah kacau kalau gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini satu ya, hipotesa. Ini hipotesanya, ya. Oke, baik. Nah, saya garis atas. Bentar. Ini enggak ada. Sorry, saya pakai tablet Android jadi
Nah, kemudian ada tujuan penulisan. Ada tujuan penulisan di kanan kan? Ya. Tujuan penulisan apa? Beranjak dari latar belakang ya, semua. Semua beranjak dari latar belakang, beranjak dari belakang, kemudian ke depan. Depannya itu tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan itu apa? Nah, penulis menggali. Nah, oh ya, ada satu hal di dalam penulisan skripsi yang saya mau tegaskan kepada kita semua, mau penelitian apapun itu. Jangan pakai kata kita, saya, atau kami. Ya, kalau Anda menulis skripsi, tesis, disertasi, hindari kata-kata yang subjektif seperti itu. Ya, jangan menggunakan kata-kata kita. Di sini kita berbicara penulis, itu salah. Anda bukan sedang berkhotbah atau sedang menulis karya tulis biasa, tapi ini karya ilmiah. Harus karya ilmiah itu objektif. Nah, dalam hal ini peranan bahasa Indonesia, penata bahasaan yang baik dan benar. Kalau saya membimbing pembimbing satu, orang-orang semacam ini, apalagi penelitian biblika, saya arahkan. Mau biblika, kuantitatif, kebetulan di periode ini saya membimbing 4 mahasiswa kuantitatif. Ya, nah, penggunaan bahasa, jangan sekali-kali menggunakan kata kita. Kalau Anda menggunakan kata kita, Anda sangat subjektif dan penelitian Anda tidak objektif. Ya, Anda sudah berasumsi di awal, tidak boleh. Nah, saya lanjut. Jadi tujuan penulisan khususnya untuk ini seperti ini bentuknya. Nah, strukturnya ya. Jadi Anda ini sebenarnya penelitian biblika ini sebenarnya ya istilahnya cuma survei-survei biblika aja, terus menjadikan satu komponen karya ilmiah yang betul-betul tergali dan tereksplor dengan luar biasa. Nah, ini tujuannya. Anda bisa baca di situ ya. Nah, kemudian ada yang namanya perumusan istilah. Nah, perumusan istilah ini toolsnya adalah KBBI. Ya. Nah, ini coba lihat. Namun di sini dia sudah main pakai bahasa perjanjian lama nih. Halal, kalal, wah keren. Sudah pakai Ibrani. Ya, saya ajarin sedikit Ibrani ya. Padahal waktu itu dan sampai sekarang saya bukan dosen bahasa Ibrani ya, tapi saya ajarin juga gitu. Oke, baik. Kemudian apa itu konsep? Nah, ini semua dari mana semua? Dari KBBI. Makanya perlu. Ya. Kemudian masuk metode penelitian. Nah, di sini saya tadi bisa juga Anda pakai istilah biblika atau explanatory bisa. Tapi di sini saya pakai bahasa sederhana. Metode penelitian teologi sistematika. Itu aja saya pakai. Ya. Saya berharap di angkatan Bapak Ibu yang ngambil biblika, skripsi biblika, pakai istilah keren yang kayak tadi, yang saya bilang tadi, biblika explanatory berbasis biblika. Nah, itu keren itu. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini berbicara tentang kritik sosial ya. Nah, kemudian ada yang namanya, ini kerangka pemikiran. Nah, variabel. Jadi S1 itu kan minimal 2 variabel. 3 bisa, 4 bisa, tapi terlalu ribet lah. Dan skripsi Anda menjadi tebel banget, sehingga akan bisa saja membuat Anda ribet juga ya. Dua variabel ada cukup lah. Ya. Nah, ini kerangka pemikiran, ya, paradigma. Biasa orang bilang paradigma. Jadi faktor variabel X itu konsep berkat dan kutuk, dan variabel Y implementasi orang Kristen. Sebenarnya di sini waktu itu pertama-tama saya mau bikin di sini X1, X2, ya. Tapi saya berpikir kasihan anaknya nanti. Anaknya jadi repot ya, gitu ya. Sebenarnya di sini ya. Nah, sebentar ya. Nah, sebentar ya. Nah, ini sistematikanya ya, sama persis sama. Bentar ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi sebenarnya waktu itu saya mau bikin X1 itu konsep berkat, X2 konsep kutuk. Ya. X1, X2 menuju panahnya ke Y. Tapi karena anak ini baru S1, ya udah, nggak apa-apa. Nanti kalau dia S2, tinggal dia kembangkan lah ini. Wah, keren gitu ya.
Oke, ini. Nah, bentar ya. Nah, ini bab 1. Nah, bab 2 seperti apa? Nah, bab 2 itu kajian teori. Nah, kajian teoritis penelitian. Nah, ingat bahwa kita literatur loh, bukan kualitatif gitu ya. Nah, lebih menjurus ya. Ini literatur benar. Biblika itu literatur, explanatory ya. Nah, ini contoh ya. Saya gedein ya, lebih baik ya. Ini struktur. Jadi begini Bapak Ibu semua, saya kembali lagi ke pasal 1 nih. Kadangkala kita itu gimana ya? Mahasiswa itu kayak rada-rada nggak niat atau malas atau mohon maaf saya pakai kata-kata pasar aja ya, nggak ada semangat untuk nulis dan cenderung ngambil-ngambil copas-copas dari mana-mana saja, dari internet sebagainya, tambah ini, tambah itu dan sebagainya. Yes, oke sih, tapi edit dong. Jangan langsung main copas-copas gitu. Saya mau ajarin konsep menulis skripsi itu sebenarnya gampang. Konsepnya itu kerangkanya Anda siapkan. Ini yang saya kasih ini adalah kerangka loh. Bab 1 apa? Ini kerangka-kerangka tulang-tulangnya loh. Tinggal Anda ngisi di sana. Bab 1 itu apa gitu kan. Anda harus punya target gitu. Ini alasan pemilihan judul berapa halaman. Ya. Jangan dibanyak-banyakin juga terlalu banyak di bab 1 gitu. Ada terlalu di situ ya. Ada banyak pendahuluannya itu luar biasa, lebih tebal dari bab 2 gitu. Ya. Sebenarnya pendahuluan itu bab 1 itu ya 8 halaman, 12 halaman lah gitu ya. Cukup lah gitu ya. Ya Anda manage di sana berapa paragraf yang subbab ini gitu ya, sampai sistematika. Jangan terlalu lebay gitu kebanyakan. Nah, kemudian di bab 2 ini kerangkanya ini. Ini saya kasih kerangkanya loh. Jadi Bapak Ibu udah mudah gitu. Karena penelitian biblika ini sebenarnya paling enak gitu. Ya, kita cuma nyari-nyari sumber gitu, sebagai kemana-mana gitu, dari mana-mana gitu. Nah, kerangkanya kita siapin gitu. Tulang-tulangnya kita siapin, tinggal kita tempel daging-dagingnya lah. Istilahnya kan gitu. Jadi ya, gampang sebenarnya. Nah, ya, kalau dosen pembimbing yang lain kadang-kala ya masa bodoh aja gitu. Nah, coba Bapak Ibu lihat ya. Ini kajian teoritis ya. Kayak kitab ulangan ini. Ini kan si Junkar punya ini kan kajian teoritis tentang kitab ulangan gitu ya. Sorry. Oh, kenapa gini? Sebentar ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ada sorry. Sabar ya. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Kalau sudah ada kerangka gini, kajian-kajian teoritis ini gampang sebenarnya. Nah, coba saya perbesar ya. Nah, kajian teoritis, kitab apa? Isunya apa? Kan tadi konsep berkat di kitab mana? Nah, saya tulis titik-titik misalnya, gitu kan? Nah, di kitab apa gitu? Nah, kemudian ada ini subbab. Subbabnya apa? 211. Berarti ini ya yang ini ya. Nah, 211 yang ini yang ya apa? Nah, 211 ini yang mana? Yang di bawah coba. Nah, ini 2111. Nah, penulis dan waktu penulisan. Nah, Bapak Ibu dapat di mana ini semua? Bisa dari internet, bisa dari buku-buku, bisa dari yang tadi itu tafsiran bisa. Nah, ini semua dia dapat dari situ. Ya. Di perpustakaan kita itu banyak sekali buku-buku ya. Di tiap kitab aja ada tafsirannya loh. Nah, itu saya mau bilang sampai di sini di kajian teoritis ini belum terlalu banyak bicara tentang eksegesa. Umumnya di kajian teoritis bab 2 ini umumnya masih dalam level eksposisi. Pak Terry, izin. Ya. Slide show-nya kayaknya share screen-nya ketutup. Ya, silakan. Share screen-nya nggak ada, Pak. Apanya? Share screen. Screen-nya nggak ada, Pak. Nggak kelihatan. Oh, sorry. Jangan marah ya. Sebentar. Kasih tahu ya kalau itu ya. Bentar. Oh. Bilang kalau udah ya.
Bentar ya. Udah dari tadi ya? Iya Sudah, Pak, Pak. lumayan 5 menit. Palingan 5 Ah. menitan, Pak. Oke, baik. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, sebentar. Saya harus pakai 2 layar nih. Sorry. Nah, jadi di bab 2 ini nih kerangka-kerangkanya. Jadi kalau Bapak Ibu itu misalnya dari kitab Wahyu, ya tulis ini kitab Wahyu, penulis dan waktu penulisan. Mengapa kitab Wahyu itu ditulis? Alasan sebagainya. Atau bagaimana pesan-pesan Tuhan dan sebagainya. Pokoknya segala isu-isu yang dibangun dari kitab Wahyu dulu. Kemudian masuk subbab kedua, ini 2.1. Ini 2.1, sorry. Ini 2.1, sorry. Kemudian, sorry. Hilang-hilang ya. Nah, ini 2.1, kemudian ada 2.2 lagi, konteks kultural histori umum. Nah, politik, budaya, ekonomi, agama, atau apalah gitu ya, isu-isu duniawi gitu ya, yang melatar belakangi penulisan kitab itu, umum. Kemudian ada konteks kultural, budaya, historis, khusus, lebih tajam lagi gitu. Jadi penulisan seperti ini memang mengerucut, semakin mengerucut ya. Di atas sudah ada penulisan dan waktu penulisan. Di bawah lagi ditegaskan lagi gitu. Nggak apa-apa diulangi. Nah, pembacanya siapa? Surat ini ditujukan kepada siapa? Tujuan isi surat apa maksudnya gitu ya? Isi surat Wahyu atau Matius atau apa gitu ya? Yang Bapak Ibu angkat dalam judulnya gitu ya. Nah, saya rasa seperti itu. Ya. Nah, mungkin ada saya sampai di bab 2 ini dulu. Ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan ya beberapa orang ya. Mungkin ada, wah apa ini ya? Ya, sebenarnya gampang ini penelitian ini. Ya, silakan. Halo? Halo? Iya Pak. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke berikutnya? Ya. Sementara belum Pak. Belum. Sampai di sini Bapak Ibu bisa pahami ya? Gampang ya? Paham, Pak. Paham ya? Gampang ya? Nah, harus bilang gampang gitu. Saya mau membangun semangat belajar yang bukan menggampangkan, tapi merasa mudah gitu. Ya, tidak ada yang sulit, cuma kita aja yang malas gitu. Atau kita aja yang nggak punya niat, kita aja nggak punya semangat gitu ya. Nah, jadi itu ya kerangkanya. Jadi kerangkanya itu sebenarnya gampang sebenarnya. Saya mau ajak anak-anak bimbingan saya yang sekarang ini 4 orang kuantitatif itu bikin kerangkanya dulu deh. Kalau kita sudah ada tulang-tulangnya, tinggal daging-dagingnya, urat-uratnya, kulit-kulitnya, taruh rambut, bulunya dan sebagainya, ya kan? Maka terbentuklah gitu. Ya, ini penelitian yang gampang. Tapi kalau penelitian kuantitatif itu lebih ribet lagi gitu istilahnya. Ribetnya di mana? Dia bukan cuma sekedar kerangka yang kita susun saja, tapi itu saling berkesinambungan satu sama lain loh, gitu. Ya, misalnya didapat ini analisis tabel ANOVA dan sebagainya ya, uji t-testnya sebagainya itu ngaruh sehingga mendapatkan formula linearnya dan sebagainya. Wah, itu ngaruh ya. Tapi Bapak Ibu ini
Ini sangat mudah sebenarnya untuk dilakukan, ya. Nah, cuma saya kalau hari-hari ini dipercayakan pembimbing sini, tapi juga jadi dosen penguji untuk yang kuantitatif, gitu. Kalau saya kuantitatif, saya kejar angka-angkanya, gitu ya. Nah, untung Bapak Ibu tidak main di angka-angka, ya. Oke, baik. Bab 3. Nah, bab 3 ya. Nah, bab 3. Nih, Bapak Ibu bisa lihat ya screen-nya ya. Bab 3. Nah, Belum ada skripnya. belum ada lagi. Aduh. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Apa jaringan ini lagi ya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nanti saya kasih ini ya kepada Bapak Ibu modul ini ya, workshop ini, modul workshop. Setelah perkuliahan setelah workshop besok ya, saya kasih karena saya akan ada tambah-tambahkan lagi. Nah, kemudian ada yang namanya bab 3. Bab 3 lebih tajam lagi. Padahal di bab 2 udah tajam tuh. Kajian teoritis. Di bab 3 itu kalau dalam penelitian kualitatif atau kuantitatif murni itu kan metodologi penelitian kan, hasil dan pembahasan dan sebagainya gitu kan. Tapi ini tidak. Bab 3 bagi seorang biblika explanatory itu seperti ini komponennya, strukturnya. Studi, berkat, dan kutuk. Kan variabel kan? Nah, studi, berkat, dan kutuk. Variabel itu. Dan umumnya yang distudikan itu adalah studi variabel X-nya. Karena tadi kan variabel X-nya itu berkat dan kutuk kan? Nah, variabel Y-nya kemana? Implementasi hidup sehari-hari. Hanya sedikit saja boleh. Atau sedangkan di sini, di penelitian anak bimbingan saya ini, itu dia tidak singgung sama sekali implementasi faktor variabel Y-nya itu. Justru yang betul-betul dia pertajam di variabel X-nya. Ya, di variabel X-nya. Nah, di variabel X-nya ini studi berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk jadi satu ya. Karena saya tidak bagi tadi X1, X2 gitu ya. Oke. Dalam kitab Pentateuk. Nah, ini ada strukturnya. Pentateuk itu kejadian keluaran imam bilangan-ulangan. Karena ini berkat dan kutuk ini di kitab apa dia ambil nih? Ulangan, maka itu bagian dari Pentateuk. Jadi studinya itu studi kitab Pentateuk. Dia cari literatur. Ya. Kemudian studi berkat dalam kitab Pentateuk. Nah, sudah masuk ini ke variabelnya. Variabel berkatnya. Variabel kutuknya. Nah, sudah masuk. Sudah subbab 3.2 itu. 3.3. Masuk lagi pada subbab selanjutnya. 3.4. Studi berkat dan kutuk dalam kitab Ulangan. Wah, lebih menjurus. Lebih tajam lagi. Studi berkat dalam kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Lebih menjurus lagi. Tadi kan cuma kitab Ulangan di atas. Lebih menjurus. Pentateuk, 5 kitab, kitab Ulangan, kemudian lokus ayatnya, pokoknya dia crop sampai kecil gitu. Nah, sampai studi kutuk. Kemudian ada berkat dan kutuk dalam doktrin keselamatan, PLPB. Kenapa? Inilah bagian implementasinya. Kenapa? Kalau kita bicara doktrinal, berarti bicara implementasi dalam pelayanan gereja. Nah, implementasi dalam kehidupan orang Kristen, kalau bicara doktrin keselamatan. Bukan lagi apa-apa saja yang terkandung dalam kitab saja. Nah, ini teologi berkat dan kutuk secara khusus dalam kitab Ulangan. Ini sub-subbabnya ya. Berkat dan kutuk dalam doktrin keselamatan PL. Berkat dan kutuk dalam doktrin keselamatan PB. Jadi, saya mau ajarin kepada Bapak Ibu pada kesempatan ini bahwa kalau kita studi literatur itu, ya memang di kitab Ulangan. Tetapi untuk memperkaya studi kita harus juga di backup selain di PL itu kitab Ulangan, harus juga secara integral juga harus studi juga ke PB juga. Cari ayat-ayat atau isu-isu ayat yang
yang menyentuh tentang berkat dan kutuk. Ini contoh ya, yang ada di PB. Itu saya habis skripsi ini. Kelihatan nggak? Halo? Halo? Bapak Ibu? Oh ya, masih kelihatan ya? Nah, Kelihatan, Pak. kelihatan ya? Nah, ini budaya. Ya. Bentar, saya bab 3 ya, bab 3. Nah, ini bab 3. Bab 3 ya. Saya gedein. Nah, ini. Nah, ini inti daripada yang namanya literatur biblika. Di bab 3 inilah pembuktian kita. Nah, ini. Coba Bapak Ibu lihat ya, cara-cara mengeksegesinya ya. Lihat ya. Ini kan secara 5 kitab Pentateuk ya. Coba Bapak Ibu lihat ya. Nah, keren nggak gitu? Ya. Ya. Kata Pentateuk aja dia ekstrak seperti ini ya. Law of teaching gitu. Dalam bahasa Greka pun berarti dia bukan cuma bahasa Ibrani saja Pentateuk itu dia, tapi dia tarik sampai ke bahasa Greka. LXX. Artinya dalam terjemahan Pentateuk dia tarik dalam bahasa Koine Greka. Ini keren sekali. Nah, dalam penulisan bahasa asing, Ibrani atau Hebreu, Greek dan Inggris itu harus miring ya huruf-hurufnya. Nah, seperti ini. Dia temukan semuanya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Ya. Nah, ini karena karya orang yang lagi saya buat jurnal, jadi saya nggak bisa share ya ini skripsi ini. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau lihat skripsi ini, tentunya ada di Let's, sudah dicetak, ya. Ya. Nah, di sini ketajaman penulisannya, benar-benar sejarah Sinai itu benar-benar dia explore banget. Ini keren ini, ya. Sampai batasan-batasan ini. Ini kalau explore gini, ini masih dalam tatanan historical explore gitu. Ya. Nah, sampai tahun-tahunnya ya luar biasa. Tujuan khusus hukum Taurat sangat berimplikasi pada bentuk dari penulisan kitab dalam penulisan Perjanjian Lama. Nah, ini keren. Nah, ya. Banyak dia gunakan juga literatur-literatur di perpustakaan nih. Bagus. Nah, sampai Gunung Nebo ya. Studi berkat dalam kitab Pentateuk. Jadi dia pisahkan ini. Padahal satu variabel. Keren ini. Ini kalau dijadikan tesis dikembangkan lagi X1 X2 kepada Y. Keren ini. Ya. Keren. Ya. Nah, lihat. Benar-benar. Jadi dalam kitab Pentateuk berarti Anda jangan terkurung, terkotak saja di kitab Ulangan tadi. Kitab Pentateuk itu ada lebih daripada kitab Ulangan loh. Kitab Kejadian 12 ayat 2 dia dapat di sana. Nah, inilah peran eksegesis, hermeneutik. Inilah peran bahasa Ibrani. Kan PL kan ini ya. Nah, lihat. Ya. Nah, di sini. Nah, cara penulisannya harus seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Jangan salah ya. Nah, seperti ini tata penulisannya ya. Nah, lihat. Wah, keren ini. Dia mulai eksegesis. Ini belum dalam loh eksegesisnya. Nah, dalam Perjanjian Lama kata ini sering diistilahkan dengan lutut yang goyah. Wah, jadi saya baru tahu, wah rupanya seperti ini yang namanya berkat itu, lutut yang goyah. Mana ada di pikiran kita kan gitu kan? Nah, lutut yang goyah yang menuju kepada ketakutan. Jadi taat. Ya, saya jadi berkhotbah nih. Jadi taat sampai seperti posisi kita benar-benar taat kepada raja gitu. Itu sebenarnya posisi berkat sebenarnya. Wah, ini bisa jadi satu khotbah
Wah, dalam sekali nih. Yang kedua, blessed. Ya, kneel, blessed, berlutut. Jadi, wah, dalam ini, dalam. Ini kalau dibikin satu buku ini luar biasa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini faith, sorry. Nah, ya. Nah, ya. Nah, ini di dalam dia cari lagi di dalam bahasa Yunani. Padahal tadi studinya di ulangan PL. Keren ini. Ya. Tentang kutuk. Jadi Anda itu harus memiliki kerangka dulu ya, baru bisa ini. Saya ajarin gitu ke anak-anak ini ya. Nah, sorry, saya loncat-loncat ya. Nah, sorry, ya loncat tadi, kesentuh ya. Nah, lihat, blessing ya, blessing itu plural ya, dimiliki orang banyak, wah luar biasa ya. Saya sangat senang apabila ada mahasiswa yang benar-benar serius penelitiannya seperti ini, constant gitu. Jadi bagi saya begini, saya mau tanamkan satu semangat bahwa kita itu menulis skripsi bukan hanya untuk mencari gelar. Kita menulis skripsi, kita meneliti, menyusun skripsi itu bukan hanya gagah-gagahan saya STH, MTH, BTH. Bukan. Tapi disinilah kita menunjukkan apa ya, jati diri kita, kapasitas diri kita. Ya, karena bagi saya kalau mau meneliti itu, mau menulis satu karya begini, jangan yang asal-asalan gitu. Saya pernah dapat anak bimbingan yang asal-asalan juga gitu. Wah, terus terang saya kecewa dan malu sebenarnya dalam persidangan. Ya, kok seperti ini? Tapi ya mau marah juga, karya-karya dia gitu. Tapi biar bagaimanapun ada karya saya dalam pembimbingan dia. Kok seperti ini? Ya mungkin kapasitasnya nggak ideal seperti yang apa saya mau. Ya udah nggak apa-apalah, saya maklumi ya keterbatasannya gitu dalam kitab Imam. Nah ini keren sekali. Ya, dia ungkapkan semua, dia bongkar semua. Supaya kita tidak salah konsep tentang berkat gitu. Dia ungkapkan semua. Supaya kita tidak salah konsep tentang berkat kutuk. Di PL, di PB, di tiap kitab Pentateuk, semua dia explore gitu. Nah, disinilah letak sampai kata awalan seperti ini loh gitu. Dia bisa gitu. Wah, keren ini. Keren gitu. Ya. Nah, dari kitab Kejadian bahkan ya. Nah, terkutuklah. Nah, sirs ini kan karena kata kutuk, sirs aja gitu. Di konkordans Alkitab dapat gitu. Gampang sekali ya. Nah, kurs, wah mantap nih. Nah, selanjutnya saya percepat aja gitu ya. Dikit lagi ya. Kita sambung besok ya. Bentar ya. Nah. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi saya ini. Jadi kembali lagi aja ya ke bab 4 ya. Sebentar, sabar ya. Dikit lagi. Ini tentang sudut dalam kitab Ulangan. Panjang ini. Ini waktu dibaca oleh Pak Roni bilang, waduh, ini kok komplit banget gitu. Ya, saya bilang anaknya benar-benar serius. Saya suka anak seperti ini. Serius banget ya, menulis, meneliti, serius gitu. Ya, benar-benar jadi jago dia bahasa, eksegesa. Saya nggak tahu anaknya sudah di mana nih sekarang ini, si Junkar nih, orang Nias. Mungkin Paulus tahu ya di mana dia. Nah, studi kutuk dalam kitab Ulangan, mantap ini. Nah, semua ini versi-versi Alkitab NASB. Wah, ini Alkitab langka gitu, bisa didapat ya. Hebat ini orang. Penelitian S2, S3 belum tentu seperti ini loh, kalau dia biblika literatur. Iya, saya bukan menyanjung mahasiswa bimbingan saya, bukan. Ini sebenarnya mempermalukan bagi anak-anak S2, S3. Karena dia begitu mampu, mahir gitu. Benar-benar dah gitu. Nah.
Ini doktrin. Ini di sini implementasinya. Di 3.7 ini implementasinya. Ya, kalau Bapak Ibu ini faktor Y-nya yang dia eksplor gitu. Karena bicara doktrin itu kan sudah bicara gerejawi. Gerejawi itu kan hidup kita, kekristenan kita kan. Domain kita gitu. Nah, ini tentang hidup. Wah, keren. Nah, jadi seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya mau katakan gampang menulis ini. Tapi memang diperlukan niat yang besar. Ya ekstra kerjalah mencari literatur. Ya. Saya rasa Bapak Ibu bisa lah semua gini ya. Ini tidak terlalu kita survei, wawancara dan sebagainya. Enggak. Nanti besok saya tunjukkan satu skripsi ya tentang khawatir yang dibahas oleh Pak Dirman. Dia orang Papua loh. Orang Medan, tapi di Timika dia. Dia orang tua ya. Mungkin seumuran, mohon izin Pak Yosua ya. Penelitian juga jadi keren gitu. Kebetulan saya pembimbing satunya. Tahun lalu dia diwisudakan. Nah, keren penelitiannya. Wah, itu orang tua itu sulit juga saya bimbing, tapi akhirnya jadi juga, keren juga. Luar biasa. Ya. Padahal cuma virtual saya bimbing ya. Wah, keren. Nah, ini tentang konsep ya, doktrin ya, keselamatan perjanjian lama, perjanjian baru. Wah, ini semua dia ungkapkan. Luar biasa. Perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi, jangan terkotak di situ. Yang namanya Biblika, seluruh Alkitab kita eksplor untuk menunjang ayat inti kita, ayat di judul itu. Untuk menunjang variabel-variabel yang ada di judul itu. Nah, seperti itu. Sedikit lagi ya. Nah, kita masuk bab 4. Ini implementasinya. Jadi, doktrinal itu, dia cuma sentuh saja di atas, di bab 3 tadi, studi itu. Sebenarnya, dia bikin, jadi di bab 3 itu, hanya bicara faktor X. Ya. Seperti ini. Ya, ini sebenarnya seluruh bab 3 ini faktor X sebenarnya. Tapi dia sudah pintar dia. Dia sudah untuk transisi ke bab 4, dia sudah bicara tentang teologi berkat doktrinal gereja gitu. PLPB. Hebat. Kelihatan nggak screen saya? Masih kelihatan? Halo? Masih, Pak. Masih. Nah, jadi anak ini mahasiswa saya ini, jadi benar-benar dia tarik mengerucut sampai ada transisinya untuk masuk ke bab 4. Kan kalau bab 4 kan ini kan. Nah, implementasi. Ya kan? Nah, di bab 3 transisinya di sini, di bagian ini. Sorry. Saya salah pencet. Transisinya di Nah. Bentar. Nah, transisinya kan di sini. Ini transisinya. Ya. Ini seluruhnya ini bicara variabel X, ya kan? Transisinya, ini doktrinnya. Ini sudah memasuk ke implementasi kan? Tapi masih membawa nilai-nilai dari variabel X ini semuanya. Kemudian masuk di masuk di sini. Ini seluruhnya ini variabel Y. Jadi begitu cara penulisannya kalau Biblika, literatur. Jadi Bapak Ibu itu semacam mengeksegesa, tapi kayak Bapak Ibu itu mengeksplor dan menyusun sebuah buku gitu. Jadi ada kesinambungannya. Enak gitu, cakep dibaca gitu. Nah, jadi dari nilai-nilai yang dieksegesa di bab 3 tadi, studi itu ada transisinya dalam doktrinal gereja. Iya, berarti dia udah mau masuk ya, dia udah mau mengantar dari variabel X-nya ke Y-nya. Dari inti bab 3-nya ke bab 4-nya. Ini luar biasa. Ya. Jadi implementasi berkat, paradigma hasil penelitian, pembahasan hipotesis teologis. Jadi, nah seperti itu. Terus kemudian kesimpulan dan syarat. Besok
kita ketemu lagi, mungkin agak ya kalau enggak jam 5, jam setengah 5 ya, karena saya pulang dari kampus sekitar jam 4 ya. Jam 4 lewat ya. Nanti saya virtual Zoom lagi gini kan nanti di rumah gitu ya. Ya mungkin telat 30 menit atau 40 menit ya, mohon dimaafin. Nanti saya kasih lihat yang Pak Dirman punya atau si George punya skripsi. Itu bagus juga itu ya. Nah, jadi sampai di sini dulu, kira-kira ada yang mau tanyakan, silakan ya. Ya. Ada? Oh, Pak Yosua udah di rumah ya. Iya, Pak Pak. Karyaman ya. Ya, ada mungkin yang ditanyakan sebelum kita close ya. Nanya aja, nggak apa-apa. Pak, saya agak terkotak, terpola nih ya. Karena kemarin itu kan ada message, jadi kita jangan mengungkapkan opini pendapat kita sendiri gitu, atau Betul. pemikiran kita sendiri. Betul ya, Pak? Betul, betul. Jadi buat saya itu agak challenging juga. Nah, gimana nih? Karena saya terbiasa kan membaca, mempelajari, kemudian membuat resume sendiri gitu. Ya, ya, ya. Iya, itu yang agak challenging buat saya sih. Oke. Ya, dalam penelitian ini kita nggak boleh seperti itu, Pak. Nah, jadi begini. Mohon maaf ya. Kita itu berangkat dari ketidaktahuan dan ingin tahu. Jangan kita berpikiran dan mengarahkan pemikiran kita ini tertuang di situ. Jangan. Kan kita mengeksegesa, mengeksposisi, mengeksplor gitu kan. Menggali, apa sih di lapisan tanah ini? Apa sih ini? Jangan kita berasumsi gitu. Namanya aja hipotesa, dugaan gitu kan. Namanya aja riset. Mau apapun hasil di sana, kita explore literatur. Betul kan? Iya, jangan kita berusaha menyusun karya ilmiah kita itu berdasarkan mau kita. Salah besar. Saya mau kisahkan satu. Mungkin Bapak Ibu tahu Ibu Yuliana Pontoan? Tahu ya? Kenal, Pak. Kenal ya? Dia itu pembimbing satunya saya. Dia kuantitatif murni. Waktu dia dapat hasil, Bapak Ibu nggak percaya mungkin. Waktu dia dapat hasil cuma 20% berapa gitu ya. Dari penelitian dia bilang begini sama saya, Pak Ter, saya cuma dapat hasil seperti ini. Berarti saya gagal loh dalam riset. Saya senyum aja. Kok bilang begitu gagal? Iya, harusnya di atas 60%. Itu idealnya. Yang namanya penelitian 0,05% pun itu hasil. Jadi waktu di meja hijau kan salah satu dosen penguji kejar di situ. Anda ini, padahal dosen penguji itu udah tahu sih sebenarnya. Anda ini tidak berhasil dalam penelitian. Nah, ini secara virtual. Tapi dia sudah dapat bekal dari saya kan. Terus dia jawab begini, mau 0,0 berapa persen itu hasil penelitian. Betul nggak? Ya kan? Itu temuan dalam penelitian. Ya kan? Mau berapa itu temuan dalam penelitian. Karena saya berangkat dari nol. Nggak tahu apa-apa kan gitu. Betul jawabannya. Ya. Lantas saya mau katakan, kalau yang kuantitatif itu, bisa nggak kita drive hasilnya? Bisa. Saya paham. Kalau cuma olah data terus kita modifikasi, istilahnya kita rekayasa data, kecil itu. Saya bisa tahu penelitian kuantitatif itu untuk menguji datanya valid atau enggak. Gampang. Makanya kalau saya sebagai penguji di kuantitatif, bukannya apa ya, kadang-kadang mahasiswa jadi agak keki gitu. Karena saya tahu cara triknya, triggernya untuk saya dapat ini palsu nggak datanya. Jadi kembali lagi ke Pak Yosua, apapun temuannya, jangan berangkat dari asumsi kita, ketidaktahuan kita, dan ingin tahu kita. Paham, Pak? Gitu? Ya. Jangan berusaha kita mendrive riset kita ini. Jangan kita berusaha untuk mendrive riset kita ini. Ya.
Mungkin ada yang lain mau disampaikan? Lagi? Ya. Ya, berarti setiap frasa yang kita akan tulis itu pasti ada apa namanya reference dari mana gitu, Pak. Pasti. Oke. Harus optimis, Pak. Saya mau cerita sedikit. Waktu saya S2, tesis itu, lucu gitu. Saya itu mau kualitatif. Lucu. Ya. Terus, anehnya, lari-larinya ke kuantitatif gitu. Karena saya itu orangnya yang mau, ya seperti Pak Yosua bilang tadi, ada challenge, ada tantangan tersendiri lah gitu ya. Saya mau cari yang model lain gitu. Saya udah boring dengan angka-angka gitu. Saya dari orang teknik gitu. Saya paling senang dan sampai pada saat itu saya masih ngajar ya tentang fisika ya, matematika. Saya masih senang ngajar gitu ya. Tapi saya mau cari yang tantangan yang baru gitu, kualitatif eksegesa. Apa itu kehendak Tuhan atau gimana, kehendak dosen pembimbing, akhirnya saya jadi kuantitatif lagi gitu. Ya oke, gitu. Nah, tapi saya berangkat dari ketidaktahuan, zero point. Keren. Oke? Ya, pasti Bapak Ibu bisa. Nanti saya tunjukkan besok. Saya mau motivasi ya yang muda-muda ini, apalagi nih, yang muda-muda nih, yang masih seger-seger nih. Ya, yang punya banyak waktu nih. Saya mau tunjukkan skripsi dari Pak Dirman Simanjuntak. Pensiunan dia. Warga Papua, orang Batak, ya. Skripsinya keren juga, mengatasi kekhawatiran di masa pandemi ini. Ya. Nah, ada lagi sebelum kita close sesi kita ini? Ada lagi, silakan. Pak Karyaman, Pak siapa ini semua, Pak Hendrik, siapa ya? Kalau nggak ada kita mau close. Ibu Selfie ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Dari Cukup, saya cukup, Pak. Iya. Nah, nanti besok kita tetap sehat selalu. Ketemu lagi ya, supaya Bapak Ibu lebih fokus lagi. Tapi paling tidak hari ini nangkap ya maksudnya ya, pesan saya, message saya ya. Nah, intinya strukturnya. Strukturnya. Setelah temukan apa permasalahannya, judulnya, Bapak ancang-ancang aja strukturnya. Mau di komputer, Bapak Ibu, kayak itu daftar isinya, kayak daftar isinya. Paham ya? Sekali lagi saya kesimpulan, strukturnya aja. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah dapat kerangka berpikirnya paling bagus. Dapat kerangka berpikir X, Y, kemudian Bapak Ibu kembangkan strukturnya. Bab 1 apa sub-subnya, bab 2 apa sub-subnya, bab 3, bab 4 apa dan seterusnya. Ya. Saya rasa Bapak Ibu orang-orang hebat. Saya motivasi orang-orang hebat yang menghasilkan hasil yang hebat. Ya. Saya mau bilang. Terima kasih, Pak. Saya mau motivasi nih. Jangan asal-asalan meneliti. Ya. Berikan sesuatu warna yang baru. Kan kita pembaharu kan. Ya. Saya motivasi. Keren. Ya. Keren. Ya. Kalau misalnya satu waktu Bapak Ibu punya skripsi terbaik, saya bisa bantu untuk jadi jurnal ilmiah yang dipublikasikan. Ya, nanti saya edit jadi bagus. Jadi penelitian itu jadi penelitian bersama. Ya, mungkin saya jadi dosennya, Bapak Ibu jadi mahasiswanya. Saya akan edit sedemikian rupa, sedemikian cakep gitu, jadi jurnal. Puji Tuhan kalau bisa jadi buku. Yang tadi itu bisa jadi buku sebenarnya ya. Kalau yang tadi itu ya, tapi saya belum punya kesempatan. Saya mau bikin jadi jurnal. Itu keren. Ya. Kiranya hari ini Tuhan memberkati kita semuanya. Ya. Kita tundukkan kepala, saya ingin berdoa bagi saudara. Ya. Doakan juga bagi saya. Baik. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah baik. Engkau sumber hikmat kami. Kami andalkan Engkau Roh Kudus dalam segala hal. Berhikmatlah kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati semua mahasiswa bimbingan ini supaya lebih percaya diri, yakin, bisa, dan sukses menyelesaikan skripsinya tepat pada waktunya. Bukan mencari gelar, titel, bukan mencari menyelesaikan saja semua studi ini, tapi lebih daripada itu, ini bukti untuk menjawabkan atau untuk mewujudkan jati diri Anda sebagai seorang peneliti. Saya percaya semua pasti bisa.
berkat tangan Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan besok ketemu lagi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Pak Oke. Teddy. Ya, tolong di absensi ya. Baik, kita mulai aja ya. Baik. Ya. Minta tolong Ibu Selvi bisa berdoa. Iya, Pak. Ya, silakan. Satu dalam doa. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus, Engkau Bapak memberkati kami dari pagi sampai dengan saat ini ya Bapak. Kalau kami boleh kembali bertemu Tuhan Yesus lewat Zoom ini Tuhan, untuk Tuhan Yesus pembahasan kami tentang Biblika Tuhan Yesus ya Bapak. Oh Tuhan Yesus, untuk Tuhan penelitian kami, untuk penyusunan skripsi kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapak. Berkati juga Tuhan Yesus, hamba-Mu Pak Terry akan menyampaikannya Tuhan di hari yang kedua ini ya Bapak. Engkau memberkati Tuhan kami semua mahasiswa yang tergabung di dalam Zoom ini Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan, sertakan terus hikmat, pengertian yang daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sehingga kami Bapak boleh Tuhan Yesus ya Bapak mengikuti dengan baik Tuhan sampai selesai nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan dari awal pertengahan kepada akhirnya hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Selvi. Ya Pak. Baik. Seberapa kita yang ada hari ini, biar kita fokus untuk penelitian kita, ya. Kita tidak menunggu waktu lama, ya. Yang masih ada kesibukan sebentar juga, ya. Ya kita upayakan bisa 1 jam lah, gitu ya. Kita efektifkan, ya. Memang dalam penelitian menyambung sesi pertama kemarin hari, dalam penelitian Biblika itu banyak model-modelnya, gitu. Ya, banyak model-modelnya. Tergantung dari judul yang diambil atau isu atau pokok permasalahannya. Nah, tergantung berarti dari mahasiswanya, bukan dari dosennya. Nah, maka dari itu penelitian Biblika atau metodologi penelitian Biblika atau explanatory itu intinya berangkat semua dari kasus kehidupan sehari-hari yang di compare dengan nilai-nilai Alkitab, ya, dengan nilai-nilai Alkitab, namanya aja Biblika gitu ya. Jadi pasal utama yang perlu kita tahu bahwa dasar utamanya bahwa Alkitab tidak pernah salah, ya, Alkitab tidak pernah keliru. Nah, jadi saya menghimbau kepada Bapak Ibu yang lagi mau menyusun skripsi, jangan salah di dalam mengeksegesa ayat-ayat Alkitab itu, ya. Alkitab tidak pernah bertentangan ayat satu dengan yang lain, ya. Makanya kita memerlukan hikmat untuk dapat mengeksegesa, membedah ayat yang menjadi comparing dari satu kasus, ya. Misalnya tentang kerajaan Allah, misalnya tentang kehidupan sehari-hari, kemarin kayak berkat dan kutuk. Misalnya kayak mengatasi kekhawatiran. Nah, ada, nanti sebentar saya tunjukin skripsi itu. Ada banyak kasus-kasus. Misalnya mengenai COVID-19. Apakah sesuai tinjauan teologis berdasarkan ini. Nah, itu kan semua di-compare. Kejadian apa yang ada di hadapan saudara yang menjadi tanda tanya besar, itu namanya pokok permasalahan. Itu di-compare dengan dasar Alkitab. Itu inti penelitian yang berbasis Biblika, explanatory Biblika. Ya, jadi Bapak Ibu, bukan berarti begini ya, bukan berarti dicocok-cocokkan ya. Saya tidak menghendaki seperti itu. Yang namanya penelitian itu adalah berangkat dari titik nol, ya. Jadi begini, saya screen share ya. Mau screen share kepada Bapak Ibu. Nah, jadi penelitian Biblika itu sesungguhnya bukan kita yang mencocok-cocokkan mau-maunya kita gitu, bukan ya. Jangan sampai ya gitu. Nah, jadi seperti ini,
skema pemikiran kita, ya. Jadi tanda tanya yang ada di kepala ini, di isi kepala kita, ya, gitu. Nah, ini kita manusia kita, nah, tanda tanya yang ada di sini, di kepala kita ini, tanda tanya ini harus bisa terjawab dengan ini namanya pokok permasalahan, ya. Nah, saya ulangi lagi, ini pokok masalah gitu ya, atau isu masalah. Pokok permasalahannya itu apa gitu ya. Jangan dulu berpikir judulnya harus begini, jangan dulu. Judul itu akan terlahir sendirinya ketika Anda menemukan pokok permasalahan, merumuskan pokok permasalahan. Baru lahirlah judul. Ya. Nah, jangan dibalik ya. Jangan dibalik ya. Nah, ini pokok permasalahannya apa? Yang ini di kepala dia nih. Nah, temukan judul. Nah, kemudian di-compare dengan nilai-nilai Alkitab. Nah, jangan sampai salah di dalam, maksudnya jangan sampai keliru di dalam meng-compare ayat ini dengan pokok permasalahannya. Jangan sampai. Makanya itu diperlukan pembimbing satu sebagai konsultan utama Anda. Anda harus berkonsultasi dengan pembimbing satu, itu harus intens gitu. Nah, mudah-mudahan Anda mendapatkan pembimbing satu yang benar-benar care, concern, betul-betul dia care banget tentang penelitian Anda, dengan pokok permasalahan Anda. Sehingga dia bisa menggiring Anda sebagai mahasiswa memilih, bukan cuma memilih judul loh, memilih dasar ayat itu yang tepat dengan pokok permasalahan. Itu intinya. Jadi dasar ayat itu harus tepat. Harus tepat dengan pokok permasalahan. Kalau nggak tepat, salah bedah ayat, atau kita pun benar bedah ayat, eksegesa ayat, tidak ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Ya lucu gitu. Ya, Anda akan kerja 2 kali, ulang lagi dari titik nol. Gitu ya. Jadi paham sampai sini ya semua ya. Jadi jangan sampai keliru. Ya, saya tidak menghendaki Anda jadi keliru, kerja 2 kali gitu ya. Nah, jadi pokok permasalahan dulu ada. Jadi saya ulangi, ini pokok permasalahan. Kemudian lahirlah judul. Nah, jangan dulu berpikir judul apa sebenarnya. Kita berangkat dari titik nol semua. Nah, pokok permasalahan ini di-comparing dengan ayat yang tepat. Nah, ini dia. Baru bisa sebuah skripsi itu bergerak maju. Ya. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya mau menghimbau kepada Bapak Ibu, harus tepat ya. Gitu ya. Nah, saya unjukin ya satu mahasiswa saya yang saya bimbing. Nah, oh ya, ini Bapak Ibu mungkin masih lihat ya. Nah, ini salah satu buku metode penelitian manajemen tentang metode apa tadi itu explanatory ya, Pak. Saya punya bukunya ini, ya. Nggak tahu kalau di perpustakaan ada ya atau enggak, saya nggak tahu. Nih, kalau Bapak Ibu beli bagus ini. Ada kuantitatif, kualitatif, kombinasi metode dan sebagainya. Nah, di sini ada juga di buku ini cukup tebal. Buku ini kurang lebih 800 halaman ya, tebal. Nah, ini Bapak Ibu bisa cari, atau mungkin ada terbitan yang lebih baru lagi dari Prof. Sugiono, itu menjadi buku referensi ya dalam penelitian explanatory. Ada di situ. Explanatory itu masuk di kualitatif, betul. Ya, secara domainnya dia dialihkan ke kualitatif. Tapi dia sebenarnya berdiri sendiri. Oke, baik. Bentar, saya tunjukin. Nah, ya. Kalau screen-nya nggak kelihatan, tolong nyaut ya. Nah, seperti kemarin ini ya.
explanatory seperti ini, ya. Nah, alat dan medianya, toolsnya, ya, apa yang harus disiapkan. Nah, sekarang udah enak ya, serba aplikasi, serba internet ya. Anda tidak usah membeli buku-buku tebal gitu ya, atau mencari referensi yang di mana internet pasti di situ ada sumber ya. Nah, cuma saya sarankan Bapak Ibu selain dari internet, Anda juga harus giat ke pustaka ya, ke toko buku, ke perpustakaan dan sebagainya ya, untuk mencari referensi-referensi. Jadi intinya penelitian biblika itu adalah penelitian literatur referensi, harus kaya referensi, lebih banyak referensi, lebih keren itu. Ya, lebih banyak referensi, penelitian Anda itu begitu kokoh dan kuat. Ya, baik. Kemarin seperti ini ya, yang kita sudah lihat bersama ya, mengenai konsep berkat dan kutuk dalam kitab Ulangan ya. Ini yang kemarin ya, salah satu contoh skripsi tahun 2017 ya. Ini anak bimbingan saya dan menjadi skripsi yang terbaik di saat itu ya. Nah, ini cukup rapi ya. Nah, ini kerangkanya. Kerangka itu sebenarnya adalah alat tools kita juga ya, untuk kita semangat bisa memetakan kerangka kerja kita, pencapaian penulisan skripsi kita. Terkadang anak-anak mahasiswa itu, saya ulangi ya, terhambatnya karena dia nggak punya kerangka gitu ya. Sebenarnya kerangka itu daftar isi sebenarnya. Nah, lihat aja gitu, kalau model-model skripsi yang gimana, Anda punya skripsi model gini ya, lihat aja skripsi kakak-kakak angkatan Anda yang mirip-mirip lah gitu. Nah, dari situ Anda bisa buat kerangkanya, gampang sekali gitu kan. Kalau sudah ada kerangkanya, ya udah, ikutin aja gitu. Tempelin ini ya, cari-cari sumber-sumber ini. Udah gampang tuh. Nah, seperti ini, kajian teoritis seperti ini, yang kemarin ya. Nah, bab 3 ini sebenarnya adalah studi eksegesis untuk variabel X. Dan memediasi ke variabel Y. Sampai masuk di variabel Y, di bab 4, implementasinya. Nah, isu ya pokok permasalahan ini di sini. Nah, kemudian kesimpulan dan saran. Nah, baik. Hari ini kita belajar model biblika, skripsi yang kedua. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya, saya zoom, saya gedein dikit ya. Nah, mengatasi kekhawatiran berdasarkan Injil Matius 6 ayat 25 dan 33. Jadi dia batasi di sini. Dia batasi di ayat ini, Saudara. Ya. Dia batasi benar-benar di ayat, cuma ayat 25 dan 33. Kenapa? 25 dan loncat ke 33. Pada saat ini kayak dia bertanya kepada saya, 25 sampai 33 atau bagaimana Pak Terry? Saya bilang, kalau Bapak 25 sampai 33 ada berapa ayat itu? Bapak sanggup nggak eksegesa satu demi satu? Rupanya dari ayat 25 sampai 33 itu yang connect dengan kekhawatiran cuma 25 dan 33 dari pernyataan Yesus. Nah, saya bilang kalau begitu Anda berbicara, Anda ambil judul 25 dan 33. Bukan 25 sampai 33. Terlalu panjang itu. Nah, kalau Anda sanggup silakan. Tapi Pak, itu isunya udah berbeda. Nah, makanya kita cut, kita crop cuma 2 ayat. Ayat 25 dan 33. Nah, disitulah pentingnya peranan seorang pembimbing satu. Kalau Anda mendapatkan pembimbing satu yang istilahnya ya udah 25 sampai 33 lah gitu. Nah, Anda akan kerepotan sendiri, kewalahan sendiri. Ya. Jadi ya mudah-mudahan Anda mendapat pembimbing satu yang benar-benar care banget gitu, detail banget gitu ya. Ya, kalau salah dia ini ya udah Anda kerja berat yang sia-sia sebenarnya, tidak fokus gitu. Akhirnya kalau banyak ayat, bayangkan 25 sampai 33 gitu ya. Nah, saya mau memfokuskan benar-benar dia mendapatkan pokok permasalahan tentang kekhawatiran. Nah, kenapa? Berangkat dari ketika dia pensiun dari seorang PNS. Ya, kekhawatiran tentang penghidupannya. Kelak akan gimana kalau saya pensiun? Kalau saya gini, kalau saya gitu, kalau saya sudah melemah tubuh saya dan sebagainya. Nah,
Itu kan sebuah pokok permasalahan yang sebenarnya simple ya, yang dia hadapi. Dan itu dia angkat menjadi satu pokok permasalahan di dalam skripsi ini. Waktu dia datang dengan proposal skripsi ke saya, judulnya bukan begini. Judulnya, saya nggak sidang proposal dia ya. Judulnya itu, wah pokoknya tentang kekhawatiran atau kecemasan lah gitu ya. Tapi jauh sekali, tentang COVID gitu atau bagaimana gitu, saya nggak ngerti. Saya sudah lupa. Akhirnya saya menggiring seperti ini. Nah, itulah peranan seorang pembimbing satu. Ya, padahal dia nggak ikut workshop seperti ini. Ya, jadi ini pensiunan loh. Ini Pak Dirman ini orang tua loh. Ya, saya rada-rada sulit juga ketika membimbing Bapak ini. Terkadang saya bimbing, kelihatannya dia yang membimbing saya gitu. Saya harus panjang sabar untuk membimbing seorang yang sudah usia begini. Tapi akhirnya skripsinya ini bagus gitu jadinya. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi cuma 2 ayat aja. Kenapa? Kalau ayat 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ada 7 ayat antara itu tidak berbicara kekhawatiran. Jauh dari berbicara kekhawatiran. Jauh dari isu atau pokok permasalahannya. Maka itu di crop, di cut. Baik. Nah, ini kerangkanya. Saya ambil dari daftar isinya ya, saya screenshot-nya. Perhatikan ya. Ini kerangkanya. Simple sekali sebenarnya. Nah, saya zoom ya. Nah, ini kerangka penulisannya. Sama juga daftar isi sebenarnya ya. Nah, saya ajarin seperti ini. Anak-anak bimbingan saya ajarin seperti ini. Sebenarnya membuat skripsi itu gampang. Apabila ya seperti ini, kita buat kerangka dulu. Bisa berubah nggak kerangka? Bisa. Bisa berkembang, bisa juga nanti kita crop juga. Ya, bisa kita kompres istilahnya. Bisa terlalu mengembang, bab satunya kita kompres. Ya, terlalu minim, bab 1 atau bab berapa gitu, kita kembangkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada bab 1 ini ada alasan pemilihan judul, ya, seperti biasanya aja gitu ya. Kayak tadi, pokok permasalahan, ada batasan masalah, ada tujuan dan manfaat penelitian, kemudian dia bagi di sana, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Kemudian manfaat penelitian dia bagi lagi, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis tentunya secara teori akademisi. Manfaat praktis ya implementasi dalam hidup sehari-hari tentang kekhawatiran tadi. Nah, kemudian ada rumusan istilah pakai KBBI, ya, seperti biasanya. Ada metodologi penelitian, seperti apa, ya. Kemudian adalah sistematika penulisan. Bab 1 bicara apa, bab 2 apa gitu ya, gampang ini, ya. Kemudian ada kajian teoritis. Kajian teoritis melalui apa, melingkupi apa? Pengertian khawatir secara umum, pengertian khawatir menurut teologi. Ini bukan teologi sebenarnya, bukan teologi. Nah, kemudian khawatir menurut pandangan Alkitab. Jadi mengerucut, saudara. Ya, mengerucut. Jadi secara umum, secara teolog, secara pandangan Alkitab. Kemudian dikerucutin lagi, ada sub-sub babnya. Khawatir menurut PL, khawatir menurut PB. Jadi di-compare. Sekalipun ayat itu di Matius tadi adalah bagian dari PL. Cari juga comparingnya di PL. Terus kalau di PL kita dapat, kita gali bahasa, ya penggunaan eksegesa lagi gitu kan. Di mana? Bukan di kajian teoritis kita eksegesa benar-benaran itu. Tetapi kita eksegesa benar-benaran itu di bab 3. Ya. Seperti ini, saudara. Nah, metodologi penelitian sudah ada, pendekatan penelitian, prinsip sejarah, ya, dan latar belakang, prinsip literal, prinsip konsep, prinsip konteks, eksegesis teks. Nah, kemudian ada ini bukan deskriptif ya. Jenis penelitian apa? Wawancara. Nah, dia di sini biblika tapi ada wawancara juga. Dia tambahkan. Boleh, boleh. Lebih bagus. Berarti dia bukan eksegesa murni, tapi bukan biblika murni, tetapi biblika plus wawancara. Ya, kalau yang kemarin itu si Junkar punya biblika murni. Ya, bagus, bagus. Saya suka seperti ini juga. Berarti dia memberikan warna yang lain gitu ya. Dia combine gitu ya. Teknik dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan seterusnya. Ya, kemudian, nah, bab 4-nya sekali lagi
Bab 4 itu selalu kalau dalam biblika atau explanatory itu berbicara tentang aplikasinya atau implementasinya. Ya. Nah, di sini digambarkan ya, bagus sekali ya, tentang orang Kristen masa kini, terhadap prinsip sejarah dan sebagainya. Ini kalau saya bilang ini dari 4.1 ini sebenarnya latar belakang dari eksposisi ayat ini sebenarnya ya. Tidak terlalu gimana susah ya sebenarnya. Prinsip literal, studi kata, frasa, teks Matius 6 ayat 25 dan sub-sub babnya 422-nya di 6:33. Keren gitu. Ya. Seperti itu. Nah, sebentar saya akan tunjukin skripsinya seperti apa. Kemudian masuk pada konteks ya. Ini masih bab 4 loh. Analisa konteks. Matius 25:33. Kemudian ada konteks dekat, konteks jauh. Wah, keren ini. Dia bikin Matius 6:19-24. Kok pakai 19-24? Iya, ayat sebelumnya. Dan ayat sesudahnya. Boleh. Gitu. Ayat pokoknya cuma 25 dan 33. Tapi kan dia mau membedah gitu. Untuk meneliti sebuah ayat itu, satu ayat itu, kita harus melihat sebelum dan sesudah ayat itu. Ya, ada konteks dekat itu termasuk konteks dekat. Nah, konteks jauh, ya, maksudnya range-nya jauh, ya, radiusnya jauh ya keempat Injil. Kemudian konteks PB dan konteks PL. Di eksegesis lagi, Matius 25 dan Matius 33 tadi, dari Matius pasal 6 ya. Rangkuman eksegesis, dia eksegesis itu dia rangkum lagi gitu. Keren ini. Ya. Nah, ya seperti inilah. Nah, kemudian konsekuensi melakukan teks, konsekuensi tidak melakukan teks. Maksudnya konsekuensi melakukan ayat 25, konsekuensi tidak melakukan ayat 25 atau 33. Ada konsekuensinya. Ada temuan wawancara, ada dia lakukan. Bagaimana aplikasinya atau implementasinya bagi orang Kristen masa kini? Ada beberapa alasan. Semua dihimpunnya. Ya. Nah, ada penutup meliputi kesimpulan dan saran. Daftar pustaka. Nah, kita lihat ya. Bagaimana Bapak Dirman ini bentar ya. Pak Dirman ini menyusun skripsinya ya. Kita lihat skripsinya. Mana skripsinya Pak Dirman ya? Sabar ya Bapak Ibu ya. Nah ini skripsinya Pak Dirman. Nah, ini skripsinya. Nah, cukup rapi bagi seorang yang sudah pensiun. Ini bagus sekali ya, cukup bagus ya, dia rapi ya. Nah. Coba saya pakai layar belah ya. Nah. Sorry, bukan ini. Mana ya? Bentar ya.
Nah, coba saya zoom. Iya, mungkin agak pecah dikit ya, mohon maaf. Nah, coba kita lihat. Ini kan daftar isi yang saya ambil tadi. Nah, tapi kita lihat aja langsung ke isinya ya. Nah, simpel sebenarnya. Ya, simpel. Alasan pemilihan judul seperti apa? Kemudian, nah, tujuan manfaat penelitian. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau Bapak Ibu lihat ini skripsinya di sini ada Bapak Ibu datang di perpustakaan Let's, ini ada sudah. Ya, ini dipublish ya, bagus hasilnya ini ya. Jadi penulis pernah mengalami kekhawatiran yang berkepanjangan, kadang muncul, ya, kadang muncul dan kemudian hilang sendiri. Jadi dia apa adanya gitu bicara. Ya, dia nggak berasumsi, cuma dia seperti apa ya mau bilangnya, curhat gitu, tapi ini objektif banget gitu ya. Nah, kemudian muncul lagi secara tidak beraturan dan berulang-ulang selama kurang lebih 7 bulan. Dan topik masalah yang serupa gitu ya. Nah, dari pengamatan penulis, tidak sedikit orang Kristen pernah mengalami kekhawatiran dengan motif yang berbeda-beda. Bahkan berlangsung berlama-lama hingga mengalami depresi berat sehingga harus dirawat di rumah sakit. Sebenarnya semua manusia tanpa memandang ras, agama, status, dan seterusnya, ini pasti mengalami ya depresi, dia bilang di sini. Pada umumnya penyebab orang Kristen mengalami kekhawatiran terjadi oleh karena doa-doa yang dipanjatkan tidak terkabul. Nah, itu yang ditemukan itu. Maksudnya yang ditemukan pokok permasalahannya ya. Nah, terus ini ya. Ya, seperti sakit penyakit tidak sembuh, khawatir masa depan suram, anak-anak tidak mendapat pendidikan yang terbaik, PHK. Nah, ini hal-hal yang dilihat ini, bukan yang ngarang. Saya arahkan Bapak ini, apa yang Bapak lihat di sekitar Bapak gitu. Lihat dulu dirimu, lihat dulu keluargamu, lihat di sekitarmu gitu. Temukan permasalahan itu. Nah, di sini juga dia bicara tentang virus corona yang hari-hari ini, pandemi ini, sehingga membuat masa depan itu tidak pasti gitu ya. Nah, semua dia ungkapkan di sini. Pada awalnya proposalnya itu tentang COVID ini, kekhawatiran tentang COVID. Namun saya bilang terlalu luas itu Pak. Kalau Bapak bicara tentang COVID. Nah, saya bilang kita perkecil aja, lebih apa ya istilahnya ya, lebih hari-hari lah gitu ya. Nah, sebagai akibat dari pandemi COVID dan seterusnya ya. Ya. Nah, dia temukan di sana. Kemudian Bapak Ibu, nah pokok permasalahan ini dia temukan. Nah, pokok masalah ini 1, 2. Nah, berdasarkan alasan, memang alasan penulisan judul itu 1.1, tapi pokok permasalahan 1.2. Tapi pada dasarnya berangkat dari pokok permasalahan dulu, baru ada 1.1 di atas. Ya. Jadi gitu ya. Maksudnya pokok permasalahan ini benar ditulis di 1.2, bab 1 sub 2 gitu. Tapi dalam sistematika berpikir kita jangan dibalik ya, harus masalah dulu ditemukan baru lahir judul ya. Tapi dalam penulisan harus ditulis seperti ini alasan pemilihan judul ya. Baik, berdasarkan alasan penulisan skripsi di atas yang di dalamnya terdapat masalah, maka dibuat pokok permasalahan sebagai berikut. Mengapa sebagian orang Kristen mengalami kekhawatiran meskipun telah lahir baru, bahkan telah lama menjadi pengikut Kristus? Nah, ini pokok permasalahannya. Bagaimana selayaknya orang Kristen menjalani kehidupan sehari-hari agar berkemenangan menghadapi kekhawatiran? 3. Bagaimana selayaknya gereja menjadi institusi mendidik jemaat agar tangguh menghadapi kesulitan-kesulitan hidup? Nah, ini kalau merumuskan pokok permasalahan itu jangan terlalu banyak, maksimum 3. 2-3. Ya. Nah, ada batasan masalah, dibatasi. Dia compare dengan ayat Alkitab, tapi cuma 2 ayat aja. Ya, seperti tadi saya bilang. Dan seterusnya. Seperti itu. Manfaat teoritisnya juga, dan seterusnya.
Nah, kita langsung lihat aja ya ke bab selanjutnya ya, panjang nih. Nah, ini menurut kualitas secara umum ya. Ya, kalau kualitas secara umum itu saya sarankan cari di buku-buku umum ya, bukan di buku-buku teologi. Nah, berangkat dari KBBI aja itu satu terjemahan umum juga ya, sudut pandang. Nah, khawatir menurut para teolog seperti ini. Nah, bagus sekali. Kemudian nah ini kajian teoritis di sini dia belum mengeksegesa ya. Jadi kalau Anda menyusun bab 2 jangan salah ya. Itu belum sampai ke mengeksegesa ya. Ya, dia hanya ambil referensi-referensi aja gitu ya. Saya mau bilang ya. Nah, jadi jangan salah ya. Nah, referensi dia compare dengan berbagai ayat dalam PL ya. Dia cari beberapa ayat sampai banyak nih, dia compare nih. Nah, dalam penyanyian ini sebenarnya masih lebih banyak nih. Dia cuma sekat, ya cuma 4 ayat loh yang dia compare di PL. Tapi masih secara tinjauan umum, belum mengeksegesa ya. Masih tinjauan ya tinjauan ayat aja gitu ya, belum terlalu sampai ke kata per kata ya. Nah, ini PB. Nah, yang ini kan yang dalam ayatnya dia. Nah, karena itu aku berkata kepada jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum dan seterusnya. Nah, dia langsung loncat di bawah. Kalau dia ambil semua ini jadi panjang ya. Jadi diambil di ujung atas dan ujung bawah. Nah, ini tentang sudut pandang ya dari ini. Nah, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, kalau bab 2 kajian teoritis seperti ini, ya Anda belum mengeksegesa, sekali lagi mengeksposisi aja cukup. Ya, komentari, eksposisi itu komentari. Komentar kayak dari aplikasi tafsiran itu ya. Itu banyak komentar-komentar itu. Ya, kayak Matthew Henry dan sebagainya. Cari di situ ya. Nah, itu komentar-komentar per ayat gitu. Latar belakang komentar-komentar tiap-tiap ayat gitu. Ya. Itu komentar itu artinya eksposisi ayat. Berbeda loh eksposisi dengan eksegesa. Ya. Baik, kita mungkin 6:30 selesai ya. Matius 13 ayat 22. Nah, dia compare nih. 4 ayat aja saya bilang, jangan terlalu banyak-banyak kalau mau mengcompare kajian itu. Nah, ini Markus 4 ayat 19 tentang kekhawatiran juga. Jadi tidak lari dari kekhawatiran itu. Ya. Lukas sampai 5. Dia compare. Nah, di PB aja 5 gitu. Compare teoritis aja gitu ya. Nah, dia tambah lagi Yohanes 14. Wah. Banyak di Filipi 4 ayat 6. Nah, jadi ini kajian teoritis ya. Nah, sorry. Ya, PL, PB ya betul. Nah, bab 2-nya banyak nih. Nah, 1 Petrus 5 ayat 7, wah banyak ya. Nah, ini sudah selesai ya bab 2. Nah, bab 3 metode penelitiannya. Seperti yang kita lihat di sini bahwa ya. Nah, ini penelitian kualitatif eksegesis ya. Ya, oke. Kenapa nggak terlalu biblika? Karena dia ada wawancaranya. Tapi ini sebenarnya basisnya biblika juga sih. Nah, buku-buku tafsir ya. Nah, kemudian ada prinsip sejarah, latar belakang, penulisan dan sebagainya ya. Prinsip literatur ya. Ini sudah bab 3 loh, prinsip konteks, exegesis teks. Tapi ini masih menjelaskan metodologinya ya, caranya gitu. Metode penelitian exegesis teks yang dilakukan adalah yang akan dilakukan dalam domain sinkronis, lebih berkonsentrasi pada persoalan teks
yang menjadi objek studi eksegesis. Sejumlah fitur dari pendekatan ini antara lain struktur teks, leksikal, gramatikal, dan sintaksis, dan seterusnya. Ada wawancara. Nah, dia susun nih. Apakah yang dimaksud dengan kekhawatiran hidup? Dia wawancara beberapa orang nih. Kalau Bapak Ibu bisa sanggup seperti ini, lebih bagus lagi ya. Cuma 6 pertanyaan. Pernyataan juga bisa. Ya. Apakah yang dimaksud kekhawatiran hidup? Jadi dia cari responden berapa orang. Nggak ada analisis grafis, nggak ada. Analisis SPSS nggak ada kalau cuma gini ya. Dia cuma mau dengar aja komentar-komentar orang. Menghimpun dan mengcompare dengan hasil eksegesisnya pada bab 4. Ya. Berdata, data primer, wah ini. Nah ini toolsnya, interlinear, dia pakai net, King James, Lai, terjemahan baru, terjemahan lama. Ya, bagus. Dan seterusnya. Nah, bab 4, ini studi eksegesisnya. Disinilah fokus ujung tombaknya ya, dan aplikasinya. Nah, unsur geografis, ya, unsur politik, kemudian dia bicara tentang latar belakang sosial ekonomi. Nah, bisa, bagus. Kemudian unsur agama. Nah, di mana dia dapatkan semua ini? Ya, dari internet bisa, dari buku-buku pustaka bisa. Ya, jadi studi atau penelitian biblika, literatur, explanatory itu memang harus rajin kita mencari sumber. Saya sarankan kepada Bapak Ibu jangan terlalu banyak pakai link ya. Ya, jangan terlalu banyak pakai link-link itu, cari di internet. Karena belum semua, enggak semua blog-blog itu bisa terpercaya. Ya, apalagi dari blog-blog yang tidak resmi ya, itu hati-hati ya. Bisa-bisa Anda copas sesat gitu, bahaya. Ya, ingat di internet tidak semuanya resmi, tidak semuanya asli, tidak semuanya faktual. Ya, bisa saja fake gitu ya. Nah, hoax atau apalah gitu ya. Nah, historis Matius. Nah, kitab Matius aja dia memang begitu. Ya, harus dibedah. Karena dia Matius 6 ayat 20 berapa tadi ya? Tujuan penulisan Matius, tujuannya harus prinsip literal, nah, dan sebagainya. Dan literatur. Nah, studi kata. Inilah intinya. Studi kata. Disinilah intinya. Metode penelitian berbasis explanatory biblika seperti ini. Bapak tadi saya nggak bisa. Bisa. Ada tadi link yang di atas tadi itu. Pakai itu aja. Yang ini. Bagaimana Bapak ini bisa? Dia pakai ini nih. Nih. Bisa pakai My Sabda atau Bible, bisa juga dia pakai ini link ini. Dia search pakai ini. Dia dapat. Ya. Kata-kata seperti ini. Ya. Nah, keren ini. Orang tua bikin tulisan begini luar biasa nih. Ya. Nah, keren ini. Matius 25 aja dia eksegesis begini seperti ini loh. Nah, cuma dia agak salah dalam penulisannya, teknik penulisannya dia nggak miringin yang bahasa asing ya. Ya, mungkin dia luput ya dari pembimbing 2. Ya, Pak Raymond pembimbing 2 waktu itu. Nah, seperti ini. Nah, keren kan? Nah, di bab 4 ini. Nah, terus lanjut. Wah, dia bedah lagi gitu. Nah, ini hal luar biasa kalau menurut saya. Ya. Nah, yang dimaksud ST ialah apa yang hendak dikenakan untuk melindungi tubuh. Wah, luar biasa. Ya, Bapak ini, ya. Nah, dia eksegesis nih. Dan memang kena gitu ya. Nah, kemudian ayat 33-nya dia eksegesis lagi. Ya, makanya belajar bahasa Yunani itu tidak rugi ya. Disinilah digunakan, dimanfaatkan ya. Nah, gitu. Nah, ada frasa-frasa begini ya. Ini dari internet ya, semua ini dapat nih. Ya. Ya. Dari link Sabda ini loh, dia dapat.
Nah, kemudian setelah mengeksegesa, dia menganalisa konteks 25 dan 33 tadi di atas. Dia pakai konteks dekat dan konteks jauh. Wah, dia pakai interlinear nih. Nah, IGT itu interlinear, Greek and New Testament. Wah, keren ya. Nah, pasal 26 34. Wah, keren. Ini sudah secara keseluruhan dia dapat juga gitu ya. Nah, seperti ini. Konteks jauh. Nah, konteks jauh berarti radiusnya lebih gede ya. Nah, tadi berdasarkan ayat itu. Konteks jauh apa? Konteks analisanya konteks keempat Injil gitu. Konteks perjanjian baru. Jadi konteks jauh ini terbagi dua. Konteks kitab Injil, konteks perjanjian baru terbagi tiga, dan konteks perjanjian lama. Tidak juga panjang juga dia rumuskan. Nah, kemudian ada studi eksegesis lagi. Wah, luar biasa. Tadi sudah ada eksegesis di atas, dia studi lagi lebih dalam lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, mengeksegesis itu memang tidak ada berhentinya, tidak ada stopnya. Ya. Jadi saya himbau Anda bisa melakukan penelitian dengan jauh lebih baik daripada yang sudah-sudah ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Halo? Mana orang-orangnya nih? Ya, teman-teman semua, halo, boleh sambil buka kamera. Itu dosennya ada yang mau bertanya, ada yang kurang paham. Oh, udah paham semua ya? Wah, hebat nih. Mungkin saat melakukan pengisian skripsi ada yang masih bingung. Mungkin kebanyakan nggak eksegese kali Pak, jadinya nggak ini, kebanyakan kualitas biasa kali Pak. Oh ya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi paling tidak lah udah mengerti metodenya ya. Jangan sampai salah dalam mengeksegesa ya. Nah, kalau apalagi yang pakai dasar-dasar ayat itu ya, harus eksegesa kalau saya bilang. Tidak cukup eksposisi. Ya, supaya kita dapat makna intinya gitu. Tidak salah kita mengcompare dengan isu pokok permasalahan yang Anda hadapi, mengcompare dengan ayat-ayat itu. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita close nih. Baik.